حياتي لله رب العالمين تطيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para kaum muslimin dan kaum muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya dan juga kenikmatan yang senantiasa tercurah untuk kita, sehingga kemudian kita bisa melanjutkan aktivitas kita, khususnya aktivitas-aktivitas yang membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan hadis yang nomor 6, ya, hadis dari An-Nu'man bin Bashir, yaitu sabda Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan pembicaraan dan pembahasan terkait dengan hadis Nabi SAW yang paling terakhir dari hadis ini, ya, merupakan penutup atau penggalan terakhir dari hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, yaitu sabda Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat atau idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ini kata Rasulullah SAW. Dan ingatlah, ya, bahwa di tubuh kalian ada segumpal daging, ada sepotong daging. Jikalau sepotong daging ini baik, idza salahat salahal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh juga akan baik. Jikalau segumpal daging ini sehat, maka seluruh tubuh juga akan sehat. Wa idza fasadat, dan jikalau segumpal daging ini rusak, ya, atau buruk, fasada sairu jasadihi, maka akan rusak juga seluruh tubuhnya, ya. Kalau dia tidak sehat, maka akan tidak sehat juga seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, dan segumpal daging itu adalah jantung, ya, kata Rasulullah SAW. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah penggalan terakhir dari hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, ya. Pada hadis ini Rasulullah SAW sebenarnya membahas terkait dengan hati manusia. Namun kita tahu bahwa hati manusia itu merupakan sesuatu yang maknawi. Dia tidak terlihat dan juga tidak ada bentuknya. Maka Rasulullah SAW mengumpamakan hati itu dengan jantung, karena jantung sesuatu yang ada bentuknya, yang abstrak, ya, ada bentuknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang kita bahas kali ini, yaitu karena jantung, posisi jantung sangat vital bagi tubuh kita, ya. Jantung merupakan alat yang sangat vital bagi peredaran darah kita, ya. Maka kesehatan suatu tubuh dan juga kebaikan suatu badan ini tergantung dari jantungnya. Demikian juga dengan buruknya, ya. Ketika jantung itu buruk, jantung itu rusak, ya, maka akan merusak juga seluruh tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian, ya. Ada penyakit-penyakit terkait dengan jantung, penyakit jantung, ya, atau jantung berhenti secara mendadak. Maka ini merupakan sesuatu yang mengancam nyawa manusia, bisa menyebabkan kematian pada manusia. Agar kemudian manusia itu bisa memahami apa yang disebutkan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang kevitalan hati, tentang keutamaan hati, dan tentang kemuliaan hati, maka Rasulullah SAW mengumpamakan dengan
jantung pada tubuh manusia. Jadi bisa kita katakan bahwa kevitalan hati pada kesolehan tubuh kita, pada kesolehan anggota tubuh kita, pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan kevitalan jantung bagi seluruh tubuh kita. Ketika jantung itu sehat, berdetak dengan stabil, bagus, bersih, ya, sehingga kemudian mengalirkan darah dengan lancar, maka ini insya Allah akan menjadikan tubuh manusia sehat, baik, dan juga bisa beraktivitas dengan baik. Tapi sebaliknya jikalau jantungnya terganggu, bahkan iramanya mungkin tidak stabil, atau mungkin ada sumbatan-sumbatan menuju ke jantung, maka ini bisa menyebabkan kematian mendadak, penyakit-penyakit yang sangat berat, yang bisa menyebabkan manusia itu meninggal dunia dikarenakan penyakit ini. Oleh karena itu, agar kemudian kita bisa menjaga kesolehan kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan dan menjaga hati kita. Ya, hati bukan jantung tapi hati yang merupakan tempat bagi keimanan, tempat bagi ketakwaan, tempat bagi ilmu yang bermanfaat, tempat bagi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat bagi ketauhidan kita dan lain sebagainya. Maka hati ini merupakan sesuatu yang sangat urgen dan vital bagi kesolehan kita. Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan terkait dengan hal itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat ya, dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita tentang urgensi dan kemuliaan dari hati ini. Ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kemuliaan manusia itu dilihat dari hatinya atau dilihat dari ketakwaannya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Bahwa orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan di mana letak ketakwaan itu? Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ya khususnya ketika beliau berkhutbah di Arafah, beliau mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Jadi wa asyara ila sadrihi. Ketakwaan itu ada dalam hati. Ketakwaan itu ada dalam hati. Maksudnya begini, bahwa kalau kita mengaitkan hadis ini dengan ketakwaan yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat, menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan seorang hamba dilihat dari hatinya, dari ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan seorang hamba dilihat dari kebersihan dan kesucian hatinya. Oleh karena itu, salah satu di antara tugas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah adalah tazkiyatun nufus. Ya, tazkiyatun nufus itu adalah pembersihan jiwa, pembersihan hati. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Jadi Allah yang mengutus kepada manusia, ya, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Rasul dari kalangan mereka. Apa tugasnya? Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim. Bukan cuma membacakan, tetapi juga mensucikan, membersihkan hati. Dari apa? Dari noda-noda dosa. Ya. Dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim. Dan termasuk di situ juga membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, suudzon dan lain sebagainya. Maka hati ini adalah tempat yang kompleks, tempat sesuatu yang kompleks. Di dalamnya ada keimanan, di dalamnya ada ketakwaan, ada akhlak yang mulia, ada suudzon, ada akhlak ya, suudzon, kemudian iri, dengki dan lain sebagainya. Tapi dia juga bisa menjadi tempat berkumpulnya seluruh keburukan. Ya.
seperti kesyirikan, cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi tempat bagi setan dan iblis untuk melancarkan misinya pada manusia. Sehingga di dalamnya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati yang dapat merusak orang tersebut. Merusaknya di dunia sebelum merusakkannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Rasulullah SAW dalam hadis ini menjelaskan tentang hal ini. Bahkan ya, yang menjadi penyebab utama dari kebahagiaan manusia ketika berjumpa dengan Allah adalah hati yang suci, hati yang bersih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, atau Allah berfirman, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Jangan engkau hinakan aku pada hari kebangkitan, yaitu hari kiamat kelak, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu, hari kiamat, hari kebangkitan, tidak akan ada manfaat bagi kita malun wala banun, harta maupun anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu dengan hati yang bersih dan hati yang suci. Ya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menyebutkan tentang al-qalbus salim, ini ya, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang sehat, as-salim minal afati wal makruhat, yaitu hati yang bersih, yang selamat dari penyakit-penyakit dan hal-hal yang dibenci. Beliau mengatakan hati yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini merupakan hati yang selamat. Jadi fungsi hati bukan cuma di dunia, membedakan antara yang baik dan yang buruk, menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan dunia, tapi lebih dari itu, hati bisa menjadi pemandu kita untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi penyebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu doa yang biasa diucapkan oleh Nabi, namun sanadnya lemah, yang disebutkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan lain sebagainya, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, berikan kepadaku hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang suci. Meskipun sanad dari hadis ini lemah, kata para ulama kita. Dan yang menjadikan orang-orang masuk ke dalam neraka adalah hatinya, ya. Karena hatinya tidak diisi dengan hal-hal yang dapat menjadikan dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah berfirman, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha." Katanya, kami siapkan bagi neraka jahanam orang ya, dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Apa penyebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena punya hati tapi hatinya tidak dipakai untuk mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bukti nyata bagi kemuliaan hati dan pentingnya kita untuk memperhatikan hati ini. Kenapa hadis ini disebutkan di akhir dari innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, ya. Ulama kita di antara Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita pengaruh dari makanan yang baik dan minuman yang baik. Bahwa makanan dan minuman membawa pengaruh kepada hati kita. Jikalau makanan kita baik, minuman kita baik, rezeki kita halal, ya, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, semua yang masuk ke dalam tubuh kita halal, jelas, thayyib, ya. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang thayyib. Wa kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang halal dan thayyib. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika makanan kita sehat, makanan kita halal dan baik, maka hati kita akan baik, insya Allah. Ya, akan terjaga dari hal-hal yang dapat merusak hati kita. Tetapi jikalau sebaliknya,
makanan kita haram, pekerjaan kita haram, dan banyak dari rizki kita merupakan rizki yang haram, maka itu ada pengaruhnya dalam hati kita. Maka ada sebuah hadis dari ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW. Ya. Beliau mengatakan bahwasannya kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Ya. Semua daging yang tumbuh dan berkembang dari rizki yang haram, maka dia lebih layak untuk masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW, atau diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Ya karena pengaruh buruk, dampak buruk dari rizki dan makanan serta minuman yang kita makan dan kita konsumsi tersebut. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menjaga makanan dan minuman, menjaga rizki, ya, agar kemudian kita dapat menjaga hati kita. Jadi apa yang akan kita makan, diupayakan kita tahu kehalalannya. Apa yang kita minum, kita harus yakin kehalalannya. Hal yang haram ataupun subhat, lebih baik kita tinggalkan sampai kita tahu kehalalan perkara-perkara tersebut. Ini sangat penting. Ya. Kemudian yang kedua, menjaga ucapan kita dan amalan-amalan kita. Ya, karena perbuatan kita itu akan membawa dampak kepada hati kita. Jikalau kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau maksiat, maka itu akan merusak hati kita. Makanya Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, ya. Hati mereka akan dinodai dengan apa-apa yang mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalla bal rana. Ron itu artinya hati kita, ya, itu akan dititikkan noda-noda hitam jikalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang haram atau perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Innal 'abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Ya, seorang hamba apabila melakukan perbuatan dosa akan dititikkan dalam hatinya noda-noda hitam. Maka hadis ini membawa kepada kita kepada dua hal. Yang pertama, menjaga makanan dan minuman, ya, rizki yang kita dapatkan, ya, mencari pekerjaan yang halal, pekerjaan yang jelas halal. Ya. Harus nampak jelas bahwa ini adalah perkara yang halal. Karena innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Subhanahu wa taala baik dan tidak menerima yang baik. Ya, menjaga makanan kita, minuman kita, pakaian kita, lebih umumnya menjaga rizki kita. Ya, tidak mencari rizki kecuali yang halal. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Baik, ya ayuhar rasulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Kemudian yang kedua, menjaga perbuatan kita. Karena perbuatan yang kita lakukan dan ucapan yang kita ucapkan itu akan membawa dampak buruk bagi hati kita. Jadi penyakit hati itu akan bertambah ketika kita tidak menjaga ucapan kita dan perbuatan-perbuatan kita. Maka wajib bagi kita untuk menjaga diri kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ucapan kita agar ucapan kita menjadi ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjaga kebersihan dan kesucian hati kita, sehingga kemudian kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hati kita sehingga kemudian hati kita menjadi hati yang as-salim, ya, qalbun salim, ya, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang tidak ada kotoran dan noda, yang mana kalau kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan seperti ini akan menjadikan kebahagiaan atau surga merupakan tempat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata para ulama kita, Anas bin Malik, la yastaqimu imanu abdun hatta yastaqimu qalbuhu. Keimanan seorang hamba tidak akan lurus, tidak akan baik sampai hatinya juga baik. Inilah yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang mulia, hati yang baik, hati yang sehat, jauh dari noda dosa, jauh dari kesyirikan, dipenuhi dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب